Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial singkat untuk menggunakan Google Classroom. Pertama-tama kita harus download dulu Google Classroom-nya. Jadi Google Classroom-nya kita download di Play Store. Tampilannya seperti ini, kita download dulu. Kalau untuk di Indonesia kan dia akan terlihat Google Class. Kita download terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Ya, setelah itu akan otomatis terinstall. Kita akan menginstal aplikasi Google Classroom-nya dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita buka aplikasinya. Dia akan kemudian get start, kita akan mulai aplikasi tersebut. Dan dia akan meminta akun Gmail yang aktif otomatis pada handphone kita ataupun handphone siswa. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Jadi kita punya pilihan yang pertama itu kita bisa membuat kelas atau kita bisa untuk siswa bisa mengikuti kelas. Kita sebagai guru kita membuat kelas, kemudian kita centang, kemudian continue, kita buat nama kelas. Nama kelas misalnya 10 IPA 2. Nama kelasnya, kemudian sectionnya jam keberapa, mungkin jam pertama sampai jam keempat. Ya. Kemudian ruangannya bisa opsional, bisa ditulis ataupun tidak. Untuk ruangannya, karena kita sekarang online mungkin tidak perlu ditulis ruangannya lah. Kemudian subjeknya atau mata pelajarannya mungkin kita bisa tulis. Contohnya matematika wajib. Ketika wajib, ya setelah itu kita create atau kita buat kelasnya. Kita buat kelasnya dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini adalah tampilan awal untuk kelas yang kita buat. Di sini kita bisa melihat pengaturannya, ada kelas, ada ini kelas yang kita buat tadi. Kemudian ada kalender, ada notifikasi atau pemberitahuannya, ada kelas kita, ada arsip kelasnya, ada folder kelas, pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa men-setting atau mengatur beberapa hal. Nah, di sini ada sinkronisasi dengan menggunakan data seluler, mengirimkan email pemberitahuan ke email kita. Kita juga bisa mengatur pemberitahuan untuk kelas dan pemberitahuan untuk handphone kita. Bisa juga untuk update foto. Ya, selanjutnya mungkin kita bisa langsung saja ke kelasnya. Di sini ada menu stream atau pemberitahuan. Kita bisa menulis pengumuman untuk siswa yang sifatnya tidak harus dikumpulkan, hanya bersifat pengumuman saja. Misalnya jam masuk kelas akan dimulai pada 5 menit lagi, seperti itu. Dan itu akan langsung masuk notifikasinya kepada siswa yang sudah terhubung dengan kelas kita. Nah, selanjutnya ini kita bisa post. Setelah kita post pengumuman tersebut, kita kirimkan, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ada pengumuman pada pukul 2:03 itu untuk siswa dan akan terbaca oleh Google Classroom-nya. Nah, kita juga bisa mengatur kelas setting di sini. Kita bisa mengatur apakah hanya guru yang bisa mempost
atau siswa juga bisa mempost dalam kelas, atau siswa hanya bisa komen. Student can post and comment, siswa bisa komen dan memposting juga, atau hanya guru yang bisa posting, siswa hanya bisa untuk komen. Biasanya kita gunakan siswa hanya bisa komen. Kemudian di sini ada class code atau kode kelas yang akan kita berikan kepada siswa ketika masuk ke dalam aplikasi Google Classroom tersebut. Jadi, ketika mereka buka akun mereka, masukkan kode tersebut, mereka akan langsung otomatis terhubung dengan kelas kita. Kita bisa save pengaturannya, kita bisa simpan. Kemudian selanjutnya kita bisa mengatur people di sini orang-orang yang ada dalam kelas tersebut. Di sini ada teacher, ada student. Kita bisa mengundang siswa melalui nama atau alamat emailnya, atau bisa menggunakan kode yang ada pada tampilan di bawah ini, yang PMHIU62. Kode referral ini yang akan digunakan oleh siswa, atau kode kelas ini yang akan digunakan oleh siswa untuk masuk ke dalam kelas kita nanti ketika mereka sudah masuk melalui akun mereka masing-masing. Nah, setelah itu ada classwork, atau kita bisa juga mengatur pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh siswa dalam kelas. Di sini ada assignment, tugas, ada quiz, ada question, pertanyaan-pertanyaan, dan ada topik. Topik ini misalnya kita akan membuat suatu diskusi, kita bisa masukkan topik ke situ. Kemudian ada materi, kita juga bisa upload materi di sini yang akan dibahas oleh siswa dalam bentuk misalnya kalau tugas, misalnya kita masukkan judul tugasnya. Judul tugas, misalnya tugasnya tentang apa, kita tulis di sini di title, kemudian deskripsinya itu opsional, bisa diisi bisa juga tidak. Kemudian ada nilainya yang akan kita berikan. Kemudian ada batas pengumpulannya. Mungkin misalnya tanggal hari ini tanggal 23, waktunya pukul 3, misalnya jam 3, pukul 15. Nah, dan kita bisa melampirkan link YouTube misalnya, atau mengupload file, atau mengupload foto materinya. Dan kita bisa simpan, kita bagikan kepada siswa. Nah, akan muncul seperti ini. Tugas yang diposting pada jam 2:06. Nah, mungkin seperti itu saja dulu untuk tutorialnya.